today. Mother, don't worry, I'm fine. Promise to see you this summer. This time there will be no delay. Mother, how are you today? I found the man of my dreams. Next time you will get to know him. Many things happened while I was away. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. Promise to see you this summer. This time there will be no delay. Hey, mother, how are you today? Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me, everything is okay. Oh, mother, how are you today? I found the man of my dreams. Next time you will get to know him. Many things happened while I was away. Mother, how are you today? I found the man of my dreams. Next time you will get to know him. Many things happened while I was away. Mother, how are you today? Mother, how are you today? Ini lagu kesukaan ibu kita barangkali ya, bukan angkatan kita. Ini lagu kesenangan orang tua kita. Ini setelah ini kita akan mendengarkan lagu pujian dari keluarga Tulangku. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Saya minta Eda Totaria membuka ibadah ini dalam doa. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, Bapa yang sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang satu hari yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, untuk campur tangan Tuhan di dalam setiap aktivitas yang boleh kami kerjakan untuk satu hari ini ya Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang telah kami kerjakan itu semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami terlebih dahulu mohon ampun ya Bapa,
Mungkin ada hati, perbuatan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Secara tidak sengaja maupun sengaja mungkin kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang melayakkan menguduskan hidup kami. Sehingga Bapa pada malam ini, di dalam ibadah kami ini ya Bapa, kami boleh dilayakkan menghadap hadirat kudus Tuhan. Tuhan, sebentar kami kaum ibu yang ada di alumni Papertas 91, kami rindu bersekutu, kami rindu beribadah kepada Tuhan. Mari Bapa, kuasa yang kudus boleh turun melingkupi kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan. Kami rindu sharing akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu boleh berbagi, boleh saling menguatkan ya Tuhan. Sehingga lewat ibadah kami ini ya Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan kami boleh memperoleh pembaharuan baru yang daripada Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang boleh dimuliakan, nama Tuhan yang boleh disembah, dan kuasa Roh-Mu yang kudus boleh tetap menyertai kami, sehingga sungguh-sungguh ibadah kami ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau yang mengurapinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nyatakan Bapa apa keinginan-Mu yang ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan kepada setiap kami, sehingga lewat ibadah kami ini ya Bapa, kami akan memperoleh pembaharuan baru yang daripada Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah itu Eda Murni. Ada Aremi, tolong share. Oh, kembali. Udah kembali ke Eda Raimi. Bentar ya, ini jaringannya bahaya ini. Aku bentar ya. Oke. Sebuah persembahan lagu dari keluarga Monasaragi Jakarta Barat, Dulu Jakarta Barat. Videonya. Videonya belum ada, Dak?
tempatku udah loh. Semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sudah? Videonya nggak ada itu, Dak. Kenapa? Audionya udah muncul, videonya belum. Ini? Sama aja, Dak, nggak ada, Dak. Audionya aja yang masuk. Nggak bisa ya? Nah, ini? Belum, Dak, belum. Nggak bisa Nah, ya? ini baru. Nah, Ya. Oke. Dari Ya, tadinya gini. dari awal lah. Aku ulang. Dari tadi aku bikin gini. Aku sendiri yang lihat. Oke. Sorry ya. Ini audionya malah nggak ada. Hah? Ada. Udah, Ada, udah. ada. Oke. Sebuah persembahan dari keluarga Bonasaragi, Jakarta Barat, Lublu, Jakarta Barat. Tuhan Yesus memberkati. Kau rencanakan masa depanku, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Hah? Pak, jangan keluar semua. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Taruh di bawah aja deh. Bisa. Ada saat Bisa pakai itu. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ambil kursi lagi. Saya duduk sini ya, Mama. Engkau sangat Kursi yang di luar yang biru. teramat baik. Nggak bisa duduk sini, Mama. Kenapa nggak bawa di sini dulu? Nggak bisa. Nanti Kejauhan. papa lewat semua. Biar gua beli sambung. Mana ambil?
Nah, itu. Bangkuknya juga. Udah lah, ya sana ya terus. Terima kasih ya, Nan tulang. Wah, Sama-sama. perlu dicontoh ini. Contoh ini. Ayo yang lain bulan depan nyusul ya. Yang lain bulan depan nyusul. Jangan mau kalah tulang, tulangku. Oke, terima kasih. Tuhan berkati, semakin sehat ya, semakin sukses. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita pertama berdoakan. Tadi saya diminta mendoakan. Tadi Eda Yovita minta tolong didoakan, nggak pusing kepala katanya, jadi nggak bisa join. Terus panitia Lustrum sekali lagi ya kita doakan terus panitia Lustrum kita. Kemudian kita pekerjaan kita sebagai wanita karir, kita sebagai ibu, sebagai istri, apapun kita mau doakan. Saya minta berdoa Eda Endang ya. Iya. Tadi Yovita minta didoakan karena pusing kepala. Kemudian anak-anak kita lah yang menunggu hasil ujian dan yang panitia Lustrum juga. Silakan Eda. Ya. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur selalu kepadamu ya Bapa. Pada kesempatan malam ini Tuhan, kami boleh bersekutu kepada Engkau ya Bapa. Ya Tuhan Allah, pada malam ini kami berdoa untuk Eda Yovita yang tidak bisa mengikuti persekutuan pada malam ini Tuhan. Kiranya Engkau angkat penyakitnya, yaitu pusing pada kepalanya. Kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah sembuhkan. Demikian juga dengan persiapan kepanitiaan Lustrum Faperta 91 nanti ini Tuhan, dengan penyertaan-Mu saja Tuhan, segala persiapan yang kami siapkan bisa berjalan sesuai yang kami. Demikian Tuhan dengan anak kami yang menanti pengumuman hasil ujian Tuhan untuk masuki masa perkuliahannya nanti Tuhan, kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kehendak-Mu saja Tuhan, pengumuman ini dapat kami terima nantinya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persekutuan kami Tuhan, biarpun persekutuan kami kecil ini supaya terus berlanjut Tuhan. Biarkan kami tiap keluarga bisa selalu bergantung kepada Engkau ya Bapa. Ya Tuhan Allah, kami berserah kepadamu atas semua pergumulan keluarga kami ini Tuhan. Engkau selalu sertai kami Tuhan. Apapun permasalahan yang kami terima dalam setiap keluarga kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu ikut campur dan kami bisa bersuka-cita Tuhan apapun itu. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami juga mohon pengampunan kepada Engkau, biarlah doa yang tak sempurna ini hanya dapat kami lepaskan dan kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya Tuhan. Amin. 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 Kita akan bernyanyi satu lagu, kemudian waktu saya serahkan kepada Eda Tio untuk menyampaikan firman Tuhan dan sekaligus nanti menutup ibadah kita. Kita akan menyanyi Dia Hanya Sejauh Doa. Bila
rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Minggu ini adalah Minggu Rogate, artinya Minggu berdoa. Jubulhon hamu mamartangiang. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Persilakan ya, Dak Tio. Tio masih terunmute itu, di mute, ini masih termute itu Tio. Sorry. Iya, Oke. jadi saya langsung aja mungkin ya, karena tadi udah didoakan Pariban Totaria ya. Saya langsung share screen ya. Saya langsung share screen. Oke. Bisa kelihatan ya? Saya jujur ini sebelum saya sampai ke materi, saya nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya saya sudah siapkan materi yang lumayan matang gitu. Topiknya tentang teladan para ibu gitu ya. Sekiranya itu tidak saya ganti dengan ini,
mungkin pas banget gitu ya. Saya juga nggak kepikir itu Eda Evita. Entah kenapa gitu. Pokoknya aku mau ganti topik lah, aku ganti ini. Dan ini jujur ini aku baru buat dalam berapa hari inilah gitu. Entah kenapa ya, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya percaya, saya mengikuti hati nurani saya pengen ambil topik ini gitu. Tiba-tiba saya tertarik gitu. Mungkin kita mulai ya, melewati dan mengatasi depresi bersama Allah. Saya usahakan karena jujur ini pengalaman pertama saya untuk sharing firman Tuhan seperti ini. Kita mencoba menggali teladan Nabi Elia dari firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk dulu dalam pengertian depresi. Apa sih depresi itu ya? Depresi itu adalah gangguan kondisi emosional individu yang ditandai dengan perasaan-perasaan seperti sedih, murung, putus asa, tidak percaya diri, rasa bersalah, kehilangan minat, menyendiri, dan merasa tidak memiliki harapan. Masing-masing kita mungkin bisa kontemplasi ya diri sendiri, apakah kita punya gejala seperti ini. Saya jujur saya punya kira-kira hampir 80% dari gejala ini saya punya, saya alami, dan itu saya alami lama gitu ya. Background-nya mungkin kapan-kapan kita cerita. Makanya kita coba bahas dari sisi Nabi Elia. Seseorang yang mengalami depresi akan cenderung dia akan menginterpretasikan yaitu salah, mohon maaf ya, pemikiran negatif terhadap segala sesuatu yang datang di lingkungannya. Kalau ada apa-apa dia biasanya negative thinking aja gitu, netting anak-anak sekarang. Kemudian coba kita gali literatur sedikit, ada beberapa jenis depresi, yaitu gangguan depresi berat, itu bisa mengganggu pekerjaan, bisa mengganggu belajar, tidur, makan, dan aktivitas lain. Ada juga istilahnya distimia, dia bisa berlangsung lama, lebih dari 2 tahun. Jujur saya mengalami ini, saya mengalami lebih dari 2 tahun. Orang nggak tahu, karena tidak ada gejala-gejala yang terlihat gitu ya, nggak kurus, makan biasa aja, malah kadang-kadang gemuk gitu. Tapi ternyata dapat mengganggu fungsi normal seperti perasaan tidak nyaman yang berkepanjangan. Nah, sekarang kita coba gali literatur sedikit lagi. Penyebab depresi itu ternyata ada beberapa. Yang pertama biologis, itu dari gangguan mood, ya, termasuk depresi mayor itu gangguan bipolar, itu juga biasanya cenderung genetis gitu ya. Penelitian awal katanya dasar penyebab biologis dari depresi itu karena adanya kekurangan tingkat neurotransmitter dalam otak. Jadi ada gangguan lah dalam otaknya gitu. Kemudian ada penemuan juga dilaporkan pada masa itu, pasien hipertensi, tekanan darah tinggi, termasuk saya juga, saya 2 tahun ini udah sah masuk dalam golongan hipertensi. Dia meminum obat Reserpin, itu sering menjadi depresi, jadi ada resiko untuk jadi depresi. Kemudian ada penyebab lagi dari aspek psikologis, ada faktor tipe kepribadian tertentu. Kalau teman-teman pernah ikut tes pengujian tipe kepribadian di web, itu ada 16 tipe. Saya pernah mencoba beberapa kali dan saya selalu sama hasilnya. Jadi ya boleh dikata itu hampir valid lah ya. Saya termasuk yang INFJ. Saya lupa apa aja tuh yang pasti saya ingat INFJ. INFJ itu introvert apa gitu. Pokoknya intinya introvert gitu ya. Saya tipe itu gitu. INFJ advokat. Mungkin kapan-kapan kalau teman tertarik nanti saya share linknya. Kemudian ada perasaan rasa hilang harga diri, kemudian pandangan negatif terhadap masa depan, diri sendiri atau pengalaman hidup. Ada juga karena kecemasan dan depresi gitu ya. Dia merasa bahwa ya dia memang nggak punya kontrol atas stres dalam kehidupannya gitu. Jadi dia kayak apa lingkaran setan gitu ya. Psikologisnya itu memicu depresinya itu makin menjadi-jadi gitu. Tidak bisa mengendalikan. Kemudian ada juga penyebab sosial. Ya bisa aja kan peristiwa hidup yang penuh tekanan seperti kehilangan seseorang atau mungkin lama menganggur. Atau mungkin juga ada orang-orang yang korban perang, kira-kira seperti itu bisa juga. Ada juga yang udah pasti gitu ya, ada gangguan dalam hubungan perkawinan, tidak memuaskan, kurang dukungan sosial dari orang-orang terdekat bisa juga. Yang terakhir ada penyebabnya dari spiritual. Jadi kadar keagamaan yang rendah pun ternyata bisa membuat depresi. Karena orang yang rendah kadar imannya dia merasa kurang pegangan hidup gitu ya. Jadi tidak tentu arah. Makanya mungkin kita suka dengar kabar
teman-teman kita yang dari dunia barat sana yang ateis, mereka sering bunuh diri gitu ya. Nah, ini tadi kemarin saya sudah coba bikin ikhtisar teladan yang dari Elia. Ini coba kita uraikan satu persatu ya. Yang pertama, tentang nubuat, ketaatan, kemudahan, dan kemenangan yang dialami oleh Elia. Istilahnya ini kisah sukses lah ya, success story-nya Elia gitu. Jadi istilahnya kalau kita orang awam melihat dengan kesuksesan ini, masa sih Elia ya, sekelas Elia, nabi yang terbesar gitu ya, bisa depresi gitu ya. Coba kita lihat apa aja sih nubuat, ketaatan, kemudahan, dan kemenangan yang dia alami. Yang pertama, dia menubuatkan tidak ada embun atau hujan turun kecuali atas perintah Elia. Ini tentunya atas izin Tuhan ya. Di 1 Raja 17 ayat 1, nanti teman-teman bisa cek. Dia sebut, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini luar biasa ya. Kemudian dalam perjalanannya juga ini ada background-nya ya teman-teman ya, karena masa pelayanannya Nabi Elia ini adalah masa di mana kehancuran orang Israel itu udah di depan mata gitu ya. Kemudian dipimpin juga oleh Raja Ahab yang sangat sesat gitu ya. Dia memperistri Izebel dan dia percaya kepada dewa Baal gitu. Kemudian dalam rangka Tuhan kalau menurut saya di kitab ini, di dalam kisah Elia ini, Tuhan adalah Tuhan yang sangat lemah lembut ya. Dia ingin orang Israel itu kembali kepada Tuhan, dan dia tugaskan Elia untuk tunjukkan mujizat. Mujizat Tuhan tunjukkan, dan Nabi Elia juga berhasil melakukan mujizat tempayan tepung dan minyak dalam bulu-bulu janda tak pernah habis. Waktu itu dia minta, tolong buatkan saya makanan, dan janda bilang, saya nggak punya makanan, karena memang mereka sedang dalam kelaparan kan. 3 tahun tidak ada hujan, 3 tahun tidak ada hujan, sudah pasti kelaparan. Jadi emang tempayan tepung orang-orang itu rata-rata memang kosong, jarang orang yang bisa punya privilege bisa bikin makanan dengan mudah gitu ya. Sangat menyedihkan memang kondisi saat itu. Kemudian lebih lanjut lagi, ini mungkin saya singkat aja ya, nggak usah terlalu kita pergi ke ayatnya. Setelah mujizat tempayan tepung selalu terisi ini, ada kejadian lagi, yaitu putra janda tersebut mati gitu ya, dan dihidupkan. Ini luar biasa ya, nubuat yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dikatakan bahwa Nabi Elia lalu ia mengunjurkan badannya 3 kali ya, dan berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan itulah yang terjadi, anak itu hidup kembali gitu. Ini luar biasa ya, hanya Tuhan Yesus yang melakukan ini gitu ya, selain Nabi Elia menghidupkan Lazarus. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya teman-teman yang mungkin lebih paham. Kemudian kisah sukses lain adalah Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal ya, yang lomba itu ya. Jadi Elia melawan 450 Nabi Baal untuk mendatangkan hujan ya. 450 Nabi Baal itu sampai kayak orang gila gitu ya, keliling-keliling mengelilingi dewa Baal itu, sampai mereka menoreh-noreh badannya sampai berdarah gitu ya. Di sini disebut juga tak kunjung datang hujan gitu ya. Tapi begitu Nabi Elia membuat persembahan, dan ternyata Tuhan menerima, dan akhirnya hujan turun gitu ya. Akhirnya hujan turun. Nah, kemudian ada lagi kemudahan yang dialami oleh Elia. Di saat-saat Israel mengalami kelaparan itu, istilahnya Elia nggak akan pernah kelaparan, karena makanan dan minuman disediakan oleh Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia tidak kelaparan. Dia makan minumnya disediakan. Coba kita lihat di sini ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum.
kemudian berbaring pula. Kira-kira seperti itu. Jadi kemanapun dia pergi, dia nggak akan kelaparan gitu. Nah, kemudian setelah di masa-masa akhir dia menubuatkan kematian Raja Ahazia, karena ini pesan dari Tuhan ya, dan ini semua benar. Kemudian saat nanti sebelum Nabi Elia diangkat ke surga oleh Tuhan, dia juga membelah air sungai Yordan menjadi dua sehingga dia bisa menyeberang di tanah kering. Nah, kisah sukses ini sebenarnya kalau kita pikirkan, apa iya sih nabi besar ya, dengan kisah sukses seperti ini bisa mengalami depresi? Ternyata bisa ya, ternyata dia mengalami gitu. Mungkin ada background-nya juga, kita nggak tahu ya, apakah memang Nabi Elia lahir sebagai orang yang introvert, atau sebagai orang yang memiliki tipe kepribadian, katakanlah mungkin melankolis ya, yang cenderung untuk mengalami depresi, kan ada ya itu beberapa tipe kepribadian. Tapi paling tidak memang kalau kita coba renungkan, kesulitan yang dia alami adalah dia memperjuangkan pertobatan orang Israel, dan itu merupakan pekerjaan yang lama dan berat. Rasanya kayak nggak mungkin dia, karena beratnya dosa orang Israel sudah berzinah gitu ya, menyembah Baal. Ahab merupakan raja Israel yang paling berat penyelewengannya, itu disebut di dalam Alkitab, disebutkan. Coba kita baca ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ya, luar biasa ya. Jadi Nabi Elia memberikan pelayanan pada saat pemerintahan Ahab. Ahab orang yang paling berat penyelewengannya terhadap Allah. Kemudian dia juga merasa dia seorang diri menghadapi kemurtatan orang Israel itu. Belum lagi perjalanan di padang pasir yang ditempuh melewati dua kerajaan Israel itu. Saya baca dari ada literatur saya, kitab suci komunitas Kristiani ini, ada backgroundnya sedikit, disebutkan bahwa jarak tempuhnya itu waktu itu Karmel dan Beersheba itu sekitar 250 km berjalan kaki. Kira-kira dari Medan Rantau Prapat tuh kalau nggak salah, tadi saya cek. Di Medan Rantau Prapat di berjalan kaki yang mungkin sangat melelahkan. Selain itu dia mendapat pesan dari Izebel yang ingin membuat perhitungan dengan Elia. Kalau di Alkitab sih hanya ini ya yang ditulis ya. Aku akan membuat perhitungan dengan kamu gitu. Tapi ternyata itu membuat Nabi Elia sangat ketakutan gitu. Jadi mungkin maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya gitu. Dan setelah sampai ke Beersheba, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi mungkin sedemikian rupa ya perhitungan yang dimaksud dalam Alkitab itu, sampai Nabi Elia itu merasa sangat ketakutan. Itulah sampai kita coba memahami ya, apakah memang gejala depresi yang dialami oleh Nabi Elia. Dan ternyata memang ketakutan itu memang benar-benar gitu. Jadi Nabi Elia itu merasa sangat takut. Sampai dia, coba kita baca. Ini data dia. Dia berbaring lalu tertidur di bawah pohon ara. Kemudian dia menyendiri, menghilang ke dalam padang gurun. Dan memang ini mirip lah ya dengan gejala-gejala depresi. Makanya para peneliti Alkitab menyimpulkan bahwa Elia mengalami depresi itu. Dia mengalami rasa takut, dia mengalami rasa sangat menderita, sampai katanya dia rasanya ingin mati saja. Rasanya ingin mati saja. Dia sebutkan seperti itu ya. Coba kita lihat. Nah, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, sampai segitunya gitu ya, ingin mati. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi Nabi Elia merasa dia tidak berguna, dia tidak berguna. Segala pencapaiannya tadi yang sudah kita uraikan seolah-olah kayak nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau kita renungkan ya, apakah kita pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh Nabi Elia ini? Kalau saya jujur, saya mungkin saya pernah. Suatu ketika di Bali itu saya berjalan di tepi pantai itu, saya pernah mengalami rasanya saya pengen masuk ke dalam laut itu, dan saya rasanya pengen mati. Jadi saya bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh
Nabi Elia. Rasanya ingin mati saja gitu. Kita nggak tahu nih sampai segimana ketakutannya di Alkitab, tidak terlalu dibahas. Tapi demikianlah, itulah yang dialami oleh Nabi Elia, sampai beberapa peneliti Alkitab menyimpulkan bahwa benar beliau mengalami gejala depresi. Sekarang kita pengen tahu apa sih, bagaimana caranya melewati dan mengatasi depresi itu ala Nabi Elia. Kalau mudah-mudahan saya tidak ada yang terlewat ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Nabi Elia mengikuti firman Tuhan. Jadi dia depresi jalan terus, tapi mengikuti firman Tuhan jalan terus gitu. Jadi dia tidak pernah miss gitu ya, tidak pernah abai. Semua firman Tuhan dia lakukan. Beda dengan Yunus ya, yang sekali-sekali masih ngeles gitu ya. Jadi Nabi Elia ini memang di Alkitab, nanti kita baca lagi, teman-teman baca lagi, dia mengikuti firman Tuhan. Apapun yang ditugaskan oleh Tuhan, tidak ada yang tidak dia lakukan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Seberapa takutnya pun ternyata dia tetap mengikuti firman Tuhan. Dan seberapa takutnya dia sampai dia pengen mati, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Ini disebutkan oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus menyebut di situ tadi Yakobus 5 ayat 17 ya. Ayat 17 kita baca. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Itu dia. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itu yang dia lakukan. Walaupun dia sepanjang hidupnya dia didera oleh rasa takut sampai pengen mati saja, tapi ternyata dia tetap mengikuti firman Tuhan. Dan dia tidak pernah tidak sungguh-sungguh berdoa. Dia selalu berdoa dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, dan yang pasti dengan penuh iman. Disebut juga di 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dan ayat 14, dia masuk ke dalam gua bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia mengungkapkan isi hatinya. Ini yang sangat menarik ya. Ternyata saya menyimpulkan nih, mudah-mudahan saya tidak salah ya, dari bacaan saya tadi, Tuhan tidak bisa mengatasi, ya hampir tidak bisa mengatasi rasa takutnya ya. Boleh dikatakan begitu, karena sampai dia sebut dia pengen mati. Gitu. Kemudian coba kita baca ya. Nah, di sini disebutkan, kalau nanti teman-teman ada kesempatan baca, di sini Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Katanya gitu. Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Setelah itu, dia menutup lagi mukanya, lalu ditanya lagi sama Tuhan, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dijawab lagi seperti itu. Kemudian Tuhan mengatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Kalau saya nggak salah nih, tadi 3 kali ya, Tuhan bertanya tuh sampai 3 kali ya. Kalau saya nggak salah, tapi yang saya link tadi hanya 2. Sampai 3 kali, jadi begitu ya, kalau mungkin nanti teman-teman ada kesempatan, coba dibaca lagi apakah benar yang saya simpulkan ini. Jadi Tuhan mengetahui bahwa Elia itu takut sampai dia masuk ke dalam gua dan dia bercakap-cakap dengan Tuhan gitu, mengungkapkan isi hatinya. Katanya tuh dia, kalau nggak salah tadi saya baca, hatinya remuk ya, hatinya remuk gitu karena dosa bangsanya gitu ya, itu hatinya remuk. Jadi memang mungkin kalau misalnya kita mengalami depresi itu, ini jalan yang dilakukan atau yang dialami oleh Elia ini patut kita tiru ya. Patut kita
kita tiru. Karena Tuhan mengatakan kepada Elia agar tidak takut. Coba lihat. Sampai di dua raja-raja saat udah menjelang ya, di sini kan dia udah mengambil Elisa ya, Elisa akan menggantikan dia. Ini udah menjelang-jelang Nabi Elia diangkat ke surga, pun Elia masih takut gitu. Ya kan, lucu juga ya kalau dipikir-pikir. Tapi demikianlah ternyata takut itu sangat menguasai gitu. Nah, malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lagi-lagi Tuhan mengingatkan Elia agar jangan takut. Setelah itu semua dilakukan, akhirnya paripurnalah tugas Elia. Tuhan mengangkat dia ke surga dengan angin puting beliung. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ini dengan Elisa ya, Elia berjalan bersama Elisa. Silakan nanti teman-teman membaca. Jadi saya rasa ini mudah-mudahan ini bisa. Apakah teman-teman di sini ada yang sedang mengalami depresi, menyadari bahwa ia ternyata mengalami depresi. Saya mengalami depresi, jujur. Mungkin kesaksian saya gitu ya. Saya mengalami depresi cukup lama ya. Ada mungkin udah mulai depresi saat mama saya tuh meninggal gitu ya, 97. Tapi ternyata kalau saya mempelajari diri saya, sejak saya kecil tuh saya sering dicandain oleh tante-tante saya gitu ya. Mungkin canda yang nggak disengaja, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu tuh merusak saya gitu. Jadi saya waktu kecil itu sering dikata-katai gitu, anak pungut gitu. Karena katanya saya kayak orang keling, lain sendiri, nggak mirip mama, nggak mirip bapak. Jadi saya katanya, kamu anak pungut nih, ketukar di rumah sakit. Dan mereka nggak menyadari bahwa itu melukai hati saya. Dan saya terbentuk sedemikian rupa jadi orang yang rendah diri, minder. Ya jujur sama teman-teman saya cerita. Nah, saya pernah cerita juga mungkin sama Evita. Kalau kita ketemuan reuni, saya stres nih. Kalau udah diajak reuni nih sama komunitas manapun, baik itu Perta, baik itu komunitas kantor, kalau udah diajak reuni pasti saya keringat dingin teman-teman. Ini pengakuan saya nih. Saya akan keringat dingin. Tapi kalau kita ketemuan berdua, bertiga, saya masih enjoy gitu. Saya malah menikmati ya pertemuan dengan 2 orang, 1 orang itu saya sangat menikmati. Hubungan interpersonal berdua, bertiga itu saya enjoy karena saya merasa nyaman. Tapi kalau udah lebih dari 4 ketemu, saya keringat dingin bener-bener deh, stres. Biasanya saya akan cari alasan untuk nggak bisa. Saya ada acara ini, itu. Nah, itu saya alami lama ya, berkepanjangan. Kemudian setelah saya menikah, saya nggak kunjung punya anak gitu ya, lama gitu ya, nggak kunjung hamil. Terus sakit melulu tuh, bolak-balik gitu. Jadi saya mengalami itu gitu. Sampai puncaknya itu di tahun 2020 itu saya di Bali itu saya rasanya pengen masuk tuh ke laut. Rasanya saya pengen jalan ke dalam itu saya nggak balik gitu rasanya. Padahal kalau udah bayangan anak-anak muncul ya saya jadinya hancur lagi hati saya gitu ya. Tapi memang ternyata dengan hari ini saya dari kemarin dan hari ini saya benar-benar mengupas gitu tentang kisah Nabi Elia ini membuat saya jadi kuat gitu. Oh iya ya, ternyata memang Tuhan adalah Tuhan yang lemah lembut gitu, dan dia tahu bahwa kita takut gitu. Dia tahu bahwa kita takut, dan ternyata memang saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kalau saya flashback lagi itu banyak yang oh iya ya, seperti ini ya. Oh iya, luar biasa Tuhan ya. Dan apapun yang saya minta, jujur, saya minta suami saya berhenti bekerja di kantornya, dipindahkan. Akhirnya dipindahkan. Itu salah satu contoh lah dari banyak yang bisa saya ceritakan, dan saya mengalami itu dan benar-benar penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dan setelah saya baca kisah Elia ini luar biasa ya. Kalau kemarin-kemarin kita membaca apa tuh namanya, kitab yang kemarin tuh yang sebelum Amos tuh kayaknya
Tuhan kan lagi marah-marahnya gitu ya. Nah saat di sini, padahal Raja Ahab raja yang sangat sesat, tapi di sini saya merasakan Tuhan adalah Tuhan yang sangat lemah lembut gitu. Dia memahami ketakutan Elia dan luar biasa. Dia penyertaannya itu mendampingi dengan penuh kasih gitu ya. Asalkan kita mengikuti firman Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa gitu. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta dalam iman, ternyata emang Tuhan mengabulkan gitu. Ya mungkin waktunya hanya Dia yang tahu gitu. Dan kita harus bersabar. Yang kita harus lakukan adalah pada saat kita takut seperti yang di Elia lakukan, pada saat dia takut, dia masuk ke dalam gua. Ya mungkin itu bisa kita pakai juga gitu ya, teori itu gitu ya. Kalau pada saat kita merasa ketakutan, merasa kekhawatiran itu mendera kita, ya kita ambil waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Ungkapkan isi hati kita gitu. Tuhan pasti mendengar. Itu yang saya luar biasa ya, pekerjaan Tuhan hari ini dengan saya membahas ini, dan yang tadinya saya udah matang gitu ya, yang kemarin tentang ibu itu saya udah siapkan paparannya keren banget gitu. Tapi ini dalam 2 hari ini saya mengerjakan ini dan luar biasa. Mudah-mudahan harapan saya teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita gitu ya. Dan Dia tahu bahwa kita takut, Dia tahu bahwa kita menderita, dan yang penting kita mengikuti firman Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa, dan pada saat kita takut, kita masuk ke hadirat Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, mengungkapkan isi hati Tuhan. Kalau saya mungkin tidak harfiah seperti ini ya, karena pada saat saya lagi down-downnya itu kadang-kadang saat saya mandi saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya nggak ngerti ini, saya nggak tahu apa yang mau saya lakukan. Kadang-kadang sambil mandi itu saya menangis gitu ya. Jadi itu saya alami bertahun-tahun. Boleh saya katakan dari tahun 2010-an gitu ya. Saya baru bisa pulih beberapa tahun terakhir ini, 2020. Butuh waktu 10-11 tahun untuk saya bisa pulih. Kalau dihitung dari mama saya meninggal mungkin lebih lama lagi ya, 97 ke 2020 mungkin 23 tahun ya. Saya butuh waktu selama itu untuk pulih gitu. Dan ini yang mungkin ya, melaksanakan tugas dari Tuhan ya, mungkin saya belum sampai di sini, tapi paling tidak ini yang bisa saya ceritakan bahwa puji Tuhan, saya berhamba ini, kita berusaha, kita mengikuti firman Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa, kemudian pada saat kita takut, kita datang ke hadirat Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, mengungkapkan isi hati kita, dan syukur-syukur kita bisa mendengar apa tugas dari Tuhan gitu ya. Tuhan memberikan kita tugas, dan kita melakukan, dan kita percaya bahwa Tuhan ingin agar kita tidak takut. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, saya bisa sharing sedikit. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan untuk dikoreksi untuk teman-teman yang lebih paham ya dalam hal Alkitab. Mudah-mudahan bisa berkenan, bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin saya nyanyi dulu kali ya, Ida Vita ya. Mungkin kita gimana ini, kita nyanyi dulu? Ya, nyanyi dulu. Lagu tadi ya? Santai aja. Tadi udah saya cari ini, mudah-mudahan ini oke. Berarti saya screen sharing lagi ya. Share screen lagi. Share screen dengan audio ya, dengan sound. Oke, teman-teman kalau mau nyanyi silakan sama-sama ya. Yesus tempat aku berlindung.
Itu Eda udah selesai? Oh, saya yang doa ya? Oh iya iya. Oke, Langsung oke, tutup ya, Da. siap. Bentar ya. Oke, mari kita berdoa, kita satukan hati dan jiwa kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah iringi kami sepanjang beberapa jam ini Tuhan, kami bersatu bersama teman-teman kami, menyatukan hati kami, menyatukan jiwa kami dalam pujian dan penyembahan untuk Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan, terutama atas berkat firman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau menanamkan dalam hati kami kekuatan dalam melawan ketakutan dan melawan segala rasa kekhawatiran, terutama rasa depresi Tuhan, manakala ada saudara-saudara hamba di sini, teman-teman yang sedang mengalami rasa ketakutan dan rasa depresi, rasa putus asa Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka satu persatu Tuhan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan menjawab doa-doa mereka Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dan senantiasa Tuhan menarik mereka agar semakin dekat pada Tuhan. Terutama hamba Tuhan, hamba mohon ampun atas segala dosa hamba dan hamba menyerahkan Tuhan, Tuhan yang bekerja kepada semua sahabat hamba yang mendengarkan firman ini, kiranya Engkau yang menanamkan dalam hati mereka Tuhan, Tuhan yang memulihkan segala luka, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit, sakit hati, sakit jiwa Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Kiranya kami akan mengakhiri pertemuan kami ini Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan, Tuhan yang memberkati kami satu persatu, Tuhan juga memberkati semua teman-teman kami yang belum hadir pada saat ini, Tuhan
kami serahkan hidup kami selanjutnya hari demi hari hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Eda Evita. Terima kasih, Eda Tio, luar biasa. Jadi tidak usah tidak usah berketepatan lah dengan tema-tema apa. Yang penting, Iya betul. Yang penting Lanjut aja bulan depan, Eda. Iya, karena kayaknya menarik udah disiapin ya. Aku baru Udah disiapin ya. Oh. Kan itu.